Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1177 sudah rilis. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1177. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1177 mendapatkan judul Anger, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kemarahan. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Robin yang sedang menanam bunga bersama para tikus tanah. Chapter dibuka dengan Zoro dan para raksasa melawan raksasa yang terkena Domi reversi. Hajrudin menggunakan serangan Gangnir, Dori memakai serangan Ikoku Sovereignty, dan Sensen mengeluarkan teknik baru bernama Giant Trauma atau Giant Taiko. Ketiga serangan ini bahkan sampai membelah tubuh beberapa raksasa Domi reversi menjadi dua. Zoro juga mengeluarkan serangan baru yaitu Santoryu Akaoni Okomega atau Three Sword Style Red Ogre Reiging. Mirip dengan teknik Rengoku Onigiri saat melawan King. Serangan itu langsung mencincang kepala dan tubuh salah satu raksasa Domi reversi. Adegan kemudian berpindah ke sisi Chopper. Mereka diserang oleh dua raksasa Domi reversi. Chopper berubah ke wujud Monster Point dan menampar salah satu raksasa tersebut. Awalnya tidak terlihat efek apa-apa, tapi tiba-tiba bayangan keluar dari tubuh raksasa itu dan dia kembali normal. Semua orang bingung bagaimana Chopper bisa melakukannya. Yap, ini sangatlah menarik. Kemampuan apa yang baru saja digunakan oleh Chopper untuk mengembalikan raksasa yang terkena efek Domi reversi. Padahal Zoro dan para raksasa lainnya saja harus menebas mereka hingga terjadi kematian instan untuk mengembalikan para raksasa yang terkena efek Domi reversi itu kembali ke wujud normal mereka. Oda benar-benar sedang memasak. Dan sebenarnya Oda sudah memberikan jawaban mengenai kekuatan apa yang digunakan oleh Chopper ini, dan kalian pasti tidak akan menyadarinya. Dalam One Piece chapter 1144, Jinbe mengatakan bahwa semua kekuatan yang tidak masuk akal pasti berasal dari kemampuan buah iblis. Buah iblis milik Chopper adalah Zoan Hito Hitonomi. Jika buah iblis Chopper adalah Zoan biasa, seharusnya dia tidak bisa melakukan hal itu. Itu artinya buah iblis Chopper adalah Mythical Zoan, karena hanya jenis inilah yang memiliki kekuatan super, di mana ada beberapa hal yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pertama, karena buah iblis Chopper adalah Hito Hitonomi yang memiliki arti manusia. Bisa saja hanya dengan sekali sentuhan, para makhluk Domi reversi akan kembali menjadi manusia normal. Bagaimana menurut kalian? Tapi fakta yang diungkapkan oleh Oda ini akan memberikan efek Ghost Bomb yang luar biasa. Dalam kitab suci Harley ada sebuah kalimat yang sangat menarik. Di dunia kedua dikatakan jika sang dewa hutan menjinakkan para iblis. Kalimat ini persis sama seperti yang terjadi pada Chopper. Serangannya tak berdampak apapun pada sang raksasa Domi reversi, tapi para iblis itu seperti langsung dijinakkan oleh Chopper sesaat setelah dia menyentuh tubuh mereka. Apakah ini adalah sebuah bukti nyata yang sekaligus mengkonfirmasi jika buah iblis milik Chopper adalah Mythical Zoan model Forest God? Dan hal ini akan semakin gila apabila kekuatan awakening dari buah iblis dewa hutan ini memungkinkan Chopper dapat menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini tanpa terkecuali, sekaligus menjadikan impian Chopper menjadi nyata. Adegan kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan grup Sanji. Nami sedang memberi makan Zeus dengan Black Balls, sementara seseorang memegang kepala Killingham yang terputus dalam kondisi luka parah. Ternyata Sanji, Franky, dan Jinbe berhasil mengalahkannya dengan memisahkan kepala, tubuh, dan kakinya agar tidak bisa beregenerasi. Jinbe memegangi kepalanya, Franky mengikat kakinya, dan Sanji duduk di atas tubuhnya.
Franky berkata, kalau kita simpan salah satu bagian tubuhnya ini di dalam kotak, dia mungkin tidak bisa menyatu lagi. Sanji pun ikut berkomentar, sepertinya ada cara untuk benar-benar menghabisi mereka. Jadi mereka ini yang disebut sebagai kesatria yang katanya bertanggung jawab dalam melindungi tanah suci. Kita memang sudah sekuat ini, Sanji. Lagi pula Luffy sekarang adalah salah satu Yonko, jawab Franky. Sanji kembali berkata, semoga saja, tapi aku kesal. Orang lemah seperti dia bisa bikin Elbaf menderita seperti ini. Killingham mulai menanggapi ocehan dari kru topi jerami. Remehkan aku selagi kalian bisa, dasar para serangga. Jinbe menghiraukan Killingham dan berkata, masih ada satu lagi yang belum terluka. Jangan lengah. Akhirnya kita mendapatkan solusi lain untuk mencegah para kesatria dewa melakukan regenerasi, yaitu dengan memisahkan tubuh mereka dan mencegahnya agar tidak beregenerasi. Namun hal itu tidak akan cukup karena jika ingin menghabisi Imu, mereka harus membunuh mereka. Dan hal itu masih menjadi pertanyaan besar, karena baru Loki saja yang bisa melakukannya. Adegan kemudian berpindah ke sisi Usopp. Usopp berlari membantu Brook dan menghadapi Imu Gunko. Dia berteriak bahwa sekarang dia lebih marah daripada takut. Usopp mengatakan bahwa menyandera atau membuat musuh saling menyerang adalah cara pengecut. Namun Imu Gunko menyerangnya berkali-kali hingga Usopp terluka. Brook mencoba membantu tapi tubuhnya dilumpuhkan dari jarak jauh. Usopp tetap berdiri dan bersiap menembak dengan Kuro Kabuto. Usopp berteriak, dengar, Elbaf adalah negeri para pejuang, tempat mereka hidup dengan pedang dan perisai. Kalau mau menaklukkan tempat ini, lawan mereka secara langsung dan terhormat, dasar pengecut. Imu Gunko berkata, seorang penguasa tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Usopp pun menembakkan Skull Bob Grass, tapi Imu Gunko langsung berteleportasi ke depannya sehingga ledakan mengenai semuanya. Usopp dan Brook tumbang, sementara Imu Gunko beregenerasi. Berpindah ke sisi Luffy, Nami sedang memarahi Luffy dan Loki, sementara mereka berdua dan bahkan tupai Ragnir gemetar ketakutan. Nami berteriak, sebodoh apa sih kalian berdua? Kau cari teman aneh lagi ya, Luffy? Memang bagus kalian mengalahkan monster itu, tapi apa yang dia keluarkan malah bikin kebakaran makin parah. Bukannya kita ingin membantu, kenapa malah ikut membakar Elbaf? Sadar diri dong. Ragnir mencoba menenangkan Luffy dengan menepuk punggungnya, tapi Luffy malah berbalik dan marah ke Loki. Luffy berkata, aku dimarahi gara-gara kau, Loki. Aku cuma menghancurkan orang-orang yang mengotori tanah Elbaf. Kenapa aku harus dimarahi oleh krumu? Balas Loki. Loki lalu menembakkan petir besar dari mulutnya ke arah Luffy, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Mirip saat Enel menyerang Luffy dulu. Tiba-tiba mereka merasakan ledakan besar. Di halaman double spread terakhir yang epic, Luffy, Loki, dan Ragnir tiba di lokasi ledakan dan berhadapan dengan Imu Gunko. Luffy kaget melihat Usopp dan Brook sudah tergeletak tak sadarkan diri. Usopp, Brook, teriak Luffy. Ya, ini dia orangnya yang hakinya sampai ke dunia bawah, tambah Loki. Imu Gunko hanya terdiam melihat Luffy dan Loki yang saat ini berada di hadapannya. Chapter ditutup dengan Luffy yang sangat marah dan menatap tajam ke arah Imu Gunko. Loki, aku benar-benar marah sekarang, teriak Luffy. Aku juga tidak akan menahan diri lagi, tambah Loki. Imu Gunko pun berkata, tunduk atau mati, Nika, Nidhogg. Pertarungan kita akan membelah dunia ini. Sudah jelas jika pertarungan mereka benar-benar akan menghancurkan dunia. Bayangkan saja pertarungan di 800 tahun yang lalu telah menenggelamkan banyak sekali pulau karena air laut yang terus meningkat akibat pertarungan mereka. Lagi-lagi apa yang ada di dalam kitab suci Harley kembali disinggung di sini. Jarul sebelumnya mengatakan jika dunia akan terbelah, dan jika itu terjadi, maka para raksasa akan berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintah dunia. Dan itu artinya perang akhir alias Ragnarok benar-benar akan segera terjadi.
Pada akhir One Piece chapter 1177, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.